Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kebetulan kami dari kelompok 3 dan beranggotakan saya, Billy Yuda Briliantama, dan juga ada Muhammad Syarifuddin, ada Muhammad Aditya Hafiz Zahran. Mengenai topik yang diberikan oleh Pak Yana yaitu Top Strategic Technology Trends tahun 2023. Baik, saya sendiri bakalan ngebahas mengenai digital immune system, di mana menurut definisi digital immune system itu adalah konsep yang mirip dengan sistem kekebalan tubuh manusia, tapi diterapkan dalam konteks bisnis dan teknologi. Nah, ini adalah kumpulan strategi, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi perusahaan dari serangan cyber dan resiko digital. Jadi kurang lebih digital immune system itu mirip dengan sistem kekebalan tubuh pada manusia, di mana perangkat-perangkat seperti hardware sama seperti organ-organ tubuh manusia yang bekerja sama dalam menjaga keamanan sistem itu sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan mengapa perlu ada digital immune system. Nah di sini saya mengambil beberapa opsi, di mana yang pertama perlindungan dari ancaman cyber, di mana ini menurut saya sendiri sudah pasti karena sekarang juga sedang marak-maraknya mengenai ancaman cyber dilihat dari beberapa kasus yang telah berlalu. Lalu poin kedua yaitu melindungi data berharga termasuk data privasi pastinya. Selanjutnya keamanan transaksi finansial. Selanjutnya kepatuhan hukum, karena di hukum juga kalau misalkan konteksnya perusahaan, di dalamnya ada undang-undang yang mengatur eh, perlindungan pelanggan. Selanjutnya kelangsungan bisnis, ini pasti karena eh, data itu merupakan hal yang krusial bagi perusahaan, jadi dirasa perlu keamanan data yang baik. Selanjutnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keamanan. Nah, di sini juga sesuai dengan kemajuan zaman, karena uh, beberapa contoh kasus yang kemarin seperti mungkin contoh kasus Tokopedia yang kebobolan database, meskipun itu cuma isu tapi uh, itu menurut saya sendiri bakalan sangat krusial ketika misalkan perusahaan tersebut nggak punya digital immune system. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu perlindungan terhadap pelanggan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwasanya perusahaan wajib melindungi privasi termasuk finansial dari pelanggan maksudnya, terus juga data privasi pelanggan, pasti itu perusahaan punya kewajiban untuk melindungi. Selanjutnya implementasi digital immune system. Yang pertama yang sudah kita ketahui di mana firewall dan keamanan jaringan itu menjadi salah satu implementasi dari digital immune system ini. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau misalkan firewall itu ibaratkan tembok yang ngejaga di mana arus keluar masuk dari jaringan itu bakal apa ya, jadi nggak bebas keluar masuk gitu. Jadi dijaga oleh firewall. Teman-teman mungkin sering ngelihat kayak di LAN ataupun sebenarnya udah banyak juga di gadget-gadget itu udah terinstall otomatis firewall. Selanjutnya antivirus dan anti malware. Ini juga udah pasti ya, karena mungkin kebanyakan yang megang gadget khususnya PC mungkin kayak udah terinstall antivirus ya, mungkin itu bawaan dari software itu sendiri ataupun masuk ke dalam yang berbayar itu juga udah ada antivirus dan banyak juga yang murah. Selanjutnya implementasi sebagai pemantauan dan deteksi ancaman. Nah di sini pemantauan dan deteksi ancaman ini berguna untuk mencegah adanya crash di data-data yang perusahaan punya. Selanjutnya sistem manajemen data. Diharapkan mungkin perusahaan maupun individu yang menggunakan gadget itu punya sistem manajemen data yang baik. Seperti nggak sembarangan ngasih data pribadi di lingkup internet.
Selanjutnya poin yang terakhir itu inskripsi data. Inskripsi data juga merupakan salah satu dari implementasi digital immune system. Dan contohnya mungkin bisa dilihat kalau misalkan kita lihat ada HTTP, ada HTTPS ya. Dan yang aman itu HTTPS. Kenapa? Karena HTTPS itu udah menginskripsi data yang kita masuk. Jadi contoh misalkan kita menggunakan WiFi. Nah, penyedia server WiFi-nya itu nggak akan bisa tahu kita mengakses apa. Itu juga merupakan salah satu implementasi dari digital immune system. Baik, dari situ mungkin segitu mungkin dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu applied observability. Applied observability ini merujuk pada praktek penggunaan alat dan teknik observabilitas untuk memperoleh wawasan tentang perilaku dan kinerja sistem yang kompleks. Nah, jadi applied observability ini adalah konsep yang memiliki signifikansi penting dalam pengembangan perangkat lunak dan administrasi sistem modern, terutama ketika sistem menjadi lebih terdistribusi dan kompleks. Nah, berikut adalah penerapan applied observability. Untuk penerapan yang pertama yaitu melakukan pemantauan dan instrumentasi, yang mana ini melibatkan proses memasang alat pemantauan pada perangkat lunak atau sistem dan mengumpulkan data yang relevan. Kemudian, penerapan yang kedua yaitu pengumpulan dan penyimpanan data. Observabilitas yang diterapkan akan memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber yang mana seringkali dilakukan secara real time. Kemudian yang berikutnya yaitu visualisasi dan analisis. Alat observabilitas ini menyediakan dashboard dan alat visualisasi untuk membantu pengguna memahami data yang dikumpulkan. Yang berikutnya yaitu pemberitahuan dan notifikasi. Observabilitas yang diterapkan juga melibatkan pengaturan pemberitahuan dan notifikasi berdasarkan ambang batas atau kondisi yang telah ditentukan pada sebelumnya. Yang terakhir pada penerapan applied observability yaitu melakukan pengecekan atau pelacakan jejak distribusi, yang mana ini berfungsi sebagai pelacak perjalanan permintaan melalui sistem yang telah terdistribusi. Kemudian, di sini ada beberapa karakteristik applied observability. Nah, dalam konteks perangkat lunak dan teknologi informasi, penerapan observabilitas akan mencakup hal-hal berikut ini, yang pertama adalah monitoring, yang mana monitoring ini berfungsi untuk memasang alat pemantau untuk mengumpulkan data tentang kinerja dan perilaku sistem. Nah, monitoring ini termasuk pemantauan yaitu infrastruktur fisik, server, aplikasi, dan layanan. Kemudian yang kedua yaitu ada logging, yang untuk merekam peristiwa, aktivitas, dan kesalahan dalam log untuk analisis dan audit. Log ini dapat mencakup catatan-catatan kejadian yang penting dalam sistem. Kemudian berikutnya ada metrik. Metrik ini berfungsi untuk mengumpulkan data berupa metrik seperti penggunaan CPU, memori, jumlah permintaan, dan lainnya untuk melacak kinerja sistem dan aplikasi. Yang keempat ada tracing. Tracing ini untuk memonitor perjalanan permintaan atau transaksi melalui berbagai komponen dalam sistem, yang membantu dalam pemecah masalah dan peningkatan kinerja. Yang berikutnya ada alerting, yaitu untuk menyiapkan peringatan dan notifikasi otomatis yang menginformasikan tim operasi atau pengembang saat terjadi masalah atau ketidaknormalan dalam sistem. Yang berikutnya ada analisis data. Analisis data ini berfungsi untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan masalah potensial. Yang mana analisis ini dapat melibatkan pengguna alat analisis data dan visualisasi. Yang terakhir yaitu resolusi masalah. Menggunakan informasi yang diperlukan melalui observabilitas untuk mengidentifikasi dan pemecahan masalah dengan cepat sehingga mengurangi dampak negatif pada pengguna akhir.
Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan membahas tentang topik ketiga, yaitu AI Tourism. Jadi sebenarnya AI Tourism itu apa sih? Apa yang membedakan dia dengan AI itu sendiri? Jadi AI Tourism merupakan sebuah singkatan. AI Tourism singkatan dari Artificial Intelligence, Trust, Risk, and Security Management. Jadi AI Tourism ini merupakan sebuah tren teknologi yang akan muncul dan diharapkan akan mengubah bisnis dalam beberapa tahun mendatang. Nah, merubahnya bagaimana sih? Jadi AI Tourism ini nanti akan membentuk sebuah framework. Nah, framework ini dirancang untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengurangi resiko penggunaan AI serta memastikan kepatuhan dengan peraturan yang berlaku dan hukum data yang relevan. Seperti yang kita tahu, AI sendiri itu AI sekarang masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah dalam penggunaan resiko dalam pembuatan keputusan. Nah, AI Tourism ini dibuat untuk mengatasi hal tersebut. Nah, dengan framework ini keputusan AI didasarkan pada sumber data yang relevan sehingga outputnya akan maksimal dan realistis, dan juga membantu perusahaan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam era teknologi yang terus berkembang. Nah, dalam AI Tourism ini, frameworknya ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada explainability. Jadi explainability ini berfokus untuk menciptakan model-model AI yang menjadi lebih transparan sehingga mampu memberikan penjelasan yang jelas untuk keputusan dan prediksi yang dibuat. Nah, seringkali AI yang kita kenal atau generatif AI yang kita kenal ini masih belum transparan dalam memberikan sumber data, sehingga keputusan yang diambil pun masih cenderung menerawang. Nah, dengan adanya explainability ini diharapkan AI bisa menjadi lebih transparan sehingga memberikan penjelasan yang jelas dan memberikan keputusan yang sangat tepat. Lalu kedua adalah AI application security. Mengingat data sensitif yang sering dihadapi oleh model-model AI, keamanan menjadi sangat penting. Kenapa? Karena di pilar ini berfokus pada perlindungan model-model AI ini dari ancaman cyber, akses yang tidak sah, dan upaya manipulasi. Seperti yang kita tahu juga, AI generatif sekarang ini atau AI masih rentan terhadap adanya serangan cyber security. Oleh karena itu, dengan adanya AI application security ini, diharapkan AI ini nanti kedepannya bisa menjadi lebih safety dan lebih aman bagi perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada model operation. Nah, model operation ini merupakan sebuah operasi model yang melibatkan pengolahan model-model AI sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pengembangan, implementasi, hingga pemeliharaan. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan kinerja dan kendaraan optimal. Jadi, AI ini nantinya dengan bantuan framework ini akan didevelop dari benar-benar pengembangannya, siklus hidupnya, hingga pemeliharaannya. Jadi ini benar-benar terstruktur dari awal hingga akhirnya, sehingga tidak terjadi sebuah malfungsi yang disebabkan karena adanya kecacatan dalam waktu pendevelopan. Lalu yang keempat, ada model privacy. Nah, dalam aspek ini AI Tourism memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih atau menguji model AI dikelola dengan memperhatikan hak privasi individu yang menjadi pertimbangan penting, terutama dalam industri seperti kesehatan. Nah, berikut merupakan implementasi dari AI Tourism sendiri. Di sini saya mencontohkan dua case model, yaitu case pertama ada case model AI DBA atau Danish Business Authority. Nah, Danish Business Authority atau DBA ini memastikan setiap model AI mereka memenuhi standar etika tinggi dengan langkah-langkah seperti pemeriksaan berkala terhadap prediksi model untuk keadilan. Jadi, dengan pemeriksaan berkala ini AI ini nanti outputnya bisa terkendali dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu kedua, implementasi kerangka pemantauan model. Dan yang ketiga, DBA mengelola 16 model AI ini untuk memantau transaksi keuangan bernilai miliaran euro yang membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Nah, dengan pengimplementasi AI ini, selain dari segi safety untuk perusahaan itu sendiri, tapi juga memberikan keamanan bagi pihak besar itu sendiri karena mereka merasa bahwa data mereka juga terlindungi oleh AI ini. Nah, lalu di sini ada case model yang kedua, yaitu model AI Abzu. Nah, Abzu ini merupakan startup di Denmark yang menghasilkan model AI yang mampu menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, klien Abzu ini menggunakan model AI ini untuk memvalidasi hasil dengan efisien yang mengarah pada pengembangan obat kanker payudara dan efektif. Jadi, model AI ini salah satunya digunakan untuk di bidang kesehatan ya. Dan terakhir, produk Abzu ini menganalisis data besar dan mengidentifikasi pola yang membantu pengambilan keputusan yang lebih baik sambil membangun kepercayaan dengan pasien dan penyedia layanan kesehatan melalui pemahaman yang jelas tentang cara AI mencapai kesimpulan. Mungkin sekian dari pemaparan saya mengenai AI Tourism, dan itu juga mungkin sebagai penutup dari materi presentasi kelompok kami hari ini. Saya Muhammad Elvira dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.